Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Pak Jokowi sepertinya sudah lebih berani, lebih terbuka dalam menanggapi isu-isu miring terkait dirinya, teman-teman. Yang pertama, Pak Jokowi merespon bagaimana pertemuan mantan-mantan presiden ini sepertinya tidak akan terjadi, teman-teman. Dan beliau menskakmat Megawati. Berani-beraninya Pak Jokowi ya. Nah, yang kedua adalah isu mengenai ijazah palsu Pak Jokowi. Yang didengungkan, yang dilontarkan kembali, yang diungkit kembali oleh Egy Sujana dan juga kawan-kawan. Nah, Pak Jokowi menantang mereka. Pak Jokowi mempermalukan mereka. Sampai mengatakan bahwa ya isu itu isu murahan. Waduh, ini Pak Jokowi sudah lebih lugas ternyata, teman-teman ya. Nah, selain itu ada video di mana Mr. Kodari. Wah, ini udah lama banget kita tidak mendengarkan suara dari Mr. Kodari ya, dalam menanggapi isu-isu terkini yang terjadi di bangsa kita, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Rencana pertemuan para presiden, Mas? Ya bisa saja, tapi kelihatannya kok nggak mungkin. Waduh. Ya nggak tahu. Kalau Kelihatannya yang kemungkinan nggak bisa datang, yang mungkin kelihatannya kok nggak mungkin. Sebut aja Pak Megawati. Udah. kalau melihat hubungan anak presiden kemarin yang sempat ketemu gimana? Ya positif, bagus. Putra putri presiden, rukun-rukun, bagus. Tapi belum tentu orang tuanya. Belum tentu orang tua aja ya kan. Ini Pak Jokowi semakin berani loh menyentil-nyentil lawan-lawannya loh. Ini kan surat terbuka kepada Ibu Mega ini kayaknya nih. Udah? Bagi-bagi lagi kapan, Pak? Bagi-bagi lagi. Bagi-bagi lagi ya kan. Belum. Pak kemarin ijazahnya kembali diungkit, Pak. Ijazahnya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu. Iya. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Yang menanggapi itu terulang terus gimana, Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Nggak bosan ya kan. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Tadi aduh, ini katanya isu murahan teman-teman. Tapi emang sih ya kayaknya para pembenci ini, gerombolan Egy Sujana, Dr. Tifa mungkin dan kawan-kawan sudah kehabisan isu untuk menyerang Pak Jokowi. Jadi itu aja didaur ulang isunya ya. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang Iya, mendalilkan betul, harus membuktikan. Ketika Ketua DPRD tak dikenal mahasiswa, diminta tunjukkan SK. Jenengan ini siapa? Keluarkan Bu, kakak ibu kalian dengan jenengan. Mana SK-nya? Bisa buka sekarang Bu. Mana SK-nya ya kan? Mana bukan kita ke DPR Bu, bukan mewakili dengannya. Bagaimana bisa dia itu nggak Bu sekarang? Bentar. Ini serius nih mahasiswa nih begini nih. Hah? Ini serius mahasiswa ini kan demo di daerah kan? Demo di kabupaten kan? Ya kalau demo di kabupaten ya kan wilayahnya itu nggak begitu luas. Dan nggak mungkin orang nggak tahu siapa bupatinya, siapa ketua DPR-nya. Ini kok dia nggak tahu ketua DPR-nya loh. Hah, ini serius mahasiswa ini. Suruh minta SK-nya pula ya kan? Ini nggak jelas mahasiswanya. Ini bukan teman-teman. Semuanya teman-teman punya apa kita internet Pak. Nggak buka kan nggak apa-apa. Nggak mungkin Pak, DPRD nggak punya HP, nggak punya internet. Masa buka SK aja nggak bisa Pak. Lah lu nggak mungkin lu nggak punya internet. Selama ini kemana aja? Udah hampir 6 bulan apa ya? Anggota DPRD ini dilantik. Lu kemana aja?
Lu nggak tahu ketua DPRD lu siapa? Hah? Ini orang nggak jelas ini mahasiswa-mahasiswa begini nih. Hah? Sekelas ketua DPRD ya dia nggak tahu teman-teman. Wah ini kacau ini kalau begini nih. Kaum intelektual ya kan? Begini rupanya. Woi, Udah marah-marah pula ya kan? Nggak tahu ketua DPRD-nya pula ya kan? Aduh. teman-teman. Editan. Serius dia nggak tahu loh. Pihak-pihak yang terus-menerus melakukan serangan terhadap Jokowi, selain tidak berbasis pada kesadaran sejarah, maka apa yang coba dibuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu dan tidak asli, itu harus juga ditempatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak paham pada konstelasi politik dan keputusan politik yang menempatkan Jokowi sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode. Mereka juga harus dianggap sebagai orang-orang yang melawan konstitusi, dan karena itu sikap mereka dikategorikan sebagai pahlawan kesiangan. Pahlawan Kasihan kesiangan sekali, ya kan? ada banyak pihak yang terus-menerus menyerang Jokowi, termasuk mempertanyakan ijazah Jokowi. Kalau mau serius mempersoalkan ini, mengapa dulu tidak mempertanyakannya? Kalau ini dianggap sebagai bagian dari sebuah proses politik dan hasil sebuah proses konstitusional, maka harus dikatakan kita sebetulnya sedang menciderai bersama proses konstitusi kita yang telah menempatkan Jokowi sebagai presiden selama 2 periode dan kini telah purna tugas. Baik, Bung Kodari, kok banyak pejabat-pejabat yang komunikasinya offset ya, blunder ya, ngomong kritik terhadap RUU TNI kurang kerjaan, kampungan. Wah, M Kodari nih, udah lama kita nggak lihat M Apa Kodari yang ya. sebenarnya Anda lihat dari pola komunikasi yang seperti itu? Ya, pertama kita kalau bicara komunikasi kan walaupun judulnya pemerintah, tapi orangnya kan macam-macam ya. Orangnya punya latar belakang juga sangat bervariasi. Ada yang mungkin latar belakangnya akademisi, belum pernah di pemerintahan. Ada yang sebelumnya barangkali di jabatan itu baru dan relatif tidak pernah berinteraksi dengan media massa. Atau memang sudah punya kecenderungan-kecenderungan pribadi sebelumnya. Ya saya kira kalau saya misalnya per hari ini mungkin nggak beda-beda jauh amat ya dengan saya sebelum masuk ke pemerintahan ya. Saya pun pada hari ini terus terang juga baru bicara karena memang dari Presiden ada arahan untuk anggota kabinet itu lebih berkomunikasi dengan publik. Harus diakui juga bahwa ketika kita masuk pemerintahan itu kayak masuk rumah baru, Mas Budiman. Kita itu masih orientasi ruang, rumah baru, kemudian bahkan cari-cari perabot, lalu tata letaknya pun juga kita atur-atur begitu. Dan saya kira kalau kita pernah punya rumah, masuk rumah baru, mungkin sampai setahun itu kita masih terus ngatur-ngatur perabot. acak-acakan gitu? Iya, masih ngatur-ngatur perabot lah. Oh. Nah, dalam kerangka itulah kemudian saya melihat semua proses ini adalah proses proses belajar ya. Pak Prabowo sendiri juga ketika kemarin pekan lalu berkomentar mengenai hasil pertandingan sepak bola Indonesia dengan Australia, ya namanya juga pelatih baru gitu kira-kira, dan mudah-mudahan akan ada perbaikan. Dan kita lihat bahwa pada pertandingan kedua di GBK kemarin kita lihat perubahan yang nyata lah. Kedepan saya yakin pasti akan ada evaluasi, akan ada mekanisme baru ya. Misalnya saja nih kalau saya terus terang boleh kasih usulan, ya perlu ada semacam katakanlah Penyegaran? bukan penyegaran. Oh bukan. Reshuffle dong. Presiden. Jangan kata beliau nanti saya malah menciptakan ketidakpastian. Isu baru lagi. Jadi paling tidak begini, misalnya nanti ada dari tim komunikasi Presiden itu memberikan update mengenai persoalan-persoalan yang muncul pada hari itu atau hari kemarin begitu, dan diberikan kira-kira koridornya pemerintahan itu orientasi atau arahnya ke arah kemana begitu. Oke. Jadi saya kira itu salah satu hal kecil, tetapi mungkin nanti impact-nya itu bisa besar begitu ya. Dan
Ya, kalau saya pribadi, saya menganggap komunikasi itu sama pentingnya dengan kebijakan publik begitu. Oke. Jadi kebijakan publik itu tidak berdiri sendiri. Oke. Jadi menjawab dari Mas Taufik ya, kalau menurut saya pemerintahan manapun juga Mas itu pasti memahami betul bahwa mereka tidak berada dalam ruang kosong. Media itu adalah teman, media itu adalah partner, dan perspektif ini saya kira yang harus dikembangkan gitu Mas Budi. Oke. Bahwa media massa itu adalah teman, bahwa media massa itu justru kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, itu justru menjadi variabel yang membantu agar kebijakan publik ini menjadi lebih optimal gitu. Terus Oke. terang misalnya gini ya, saya cek kesehatan gratis di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Saya menemukan bahwa tingkat partisipasi masih sangat rendah begitu. Iya, saya melihat informasi yang opportunity nggak ngalir berarti. dari teman-teman media gitu. Oke. Bagaimana supaya program yang begini bagus diterima oleh masyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, bukan cuma komunikasi, edukasi Mas. Karena ternyata banyak rakyat yang walaupun tahu ada cek kesehatan gratis, tetap nggak mau. Nanti kalau saya cek kesehatan gratis, saya tahu. Nanti disuruh bayar ya kan? Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana tanggapan Pak Jokowi terkait dengan isu pertemuan mantan-mantan presiden, yang kata beliau sepertinya tidak mungkin ya kan? Karena selama ini beberapa kegiatan-kegiatan negara, acara-acara negara, yang hadir cuma Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY. Yang satu ini nggak pernah muncul batang hidungnya teman-teman. Padahal ada di Indonesia gitu. Dia nggak pernah hadir, diundang nggak pernah hadir. Ya kan? Ya gimana ceritanya? Saya curiga ya, kemarin mungkin ya ibu ini juga ingin dimasukkan ke Dewan Penasehat apa Dewan apa gitu di Danantara teman-teman. Kan ada Pak Jokowi dan Pak SBY itu. Sepertinya dia ingin dimasukkan, cuma ya mungkin dia menolak karena ada Pak SBY dan Pak Jokowi. Tahu sendiri kan bagaimana hubungan dia dengan Pak SBY dan Pak Jokowi. Nggak ada yang bagus teman-teman. Ada ya mantan presiden yang begitu sakit hati, tidak senang dengan orang lain, tidak suka dengan orang lain, sampai tidak mau ketemu, tidak mau ngobrol. Ini apa ini? Katanya paling demokrasi, paling konstitusional, tapi kok ya suka pakai perasaan gitu ya kan? Aduh. Dan Pak Jokowi sangat keren menanggapi isu ijazah palsu itu. Kata beliau ya isu murahan teman-teman. Memang itu isu murahan, nggak jelas isunya. Kan gampang. Rektor UGM, pihak kampus sudah mengklarifikasi sejak beberapa tahun lalu. Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah mengklarifikasi. Kawan-kawan Pak Jokowi juga sudah angkat bicara dulunya. Di TV, di media, di mana. Ya tapi mereka nggak percaya gitu. Karena ya dasarnya kebencian teman-teman. Mereka melakukan itu, melaporkan Pak Jokowi itu dasarnya kebencian. Bukan untuk mencari kebenaran. Pak Jokowi ini ya sudah menjadi wali kota 2 periode. Gubernur setengah periode. Presiden 2 periode. Kenapa selama beliau menjabat, mendaftar, itu tidak pernah dipersoalkan? Kenapa KPU memverifikasi benar itu ijazahnya? Kenapa? Karena ya nggak palsu gitu. Ini kan orang-orang ini hanya ingin membuat gaduh, membuat kerusuhan. Dan tadi mahasiswa itu aneh juga ya. Aneh banget teman-teman. Dia nggak tahu ketua DPRD-nya loh. Padahal itu di kabupaten dia teman-teman. Di kabupaten dia, tapi dia nggak tahu. Saya curiga dia nggak tahu juga bupatinya siapa. Aduh, ada-ada aja mahasiswa yang demo ini kan, sekelas ketua DPRD-nya dia nggak tahu loh. Aduh. Tapi ya mau bagaimana lagi ya kan? Mungkin dia turun aksi ya hanya bermodalkan emosi semata, ataukah dia bayaran teman-teman, bukan orang asli kabupaten situ, hanya ikut-ikutan, hanya euforia, hanya ingin membuat suasana menjadi keruh gitu ya kan. Ya udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.